Halo, saya Vesven. Thank you very much for watching this video. Teman-teman, kali ini kita akan discuss satu materi yang menarik yang sering muncul ke saya pada saat saya memberikan privat belajar untuk beberapa teman-teman yang privat belajar ke saya. Itu adalah pertanyaan fundamental dulu atau technical dulu belajarnya. Pertanyaan ini menarik karena hampir setiap orang bertanya ke arah itu. Kenapa ini terjadi? Karena setiap kali mereka belajar selalu akan melihat di online atau berita atau apapun cenderung akan dibahasnya ke arah fundamental. Sementara kalau pada saat dia berhadapan dengan tradingnya langsung, biasanya akan berhadapan dengan teknikal. Nah, bagi orang yang misalkan mahasiswa, itu akan lebih mudah untuk belajar fundamental maupun teknikal karena memang kehidupannya, nature-nya adalah belajar. Pertanyaannya adalah kalau sudah bekerja, misalkan seperti saya umur kepala 40 ke atas, itu nggak gampang menyerap sesuatu. Kalau dia basisnya orang finansial, mudah untuk melihat angka fundamental yang ada karena basis fundamental itu adalah laporan keuangan. Pertanyaannya adalah kalau dia bukan orang finansial, misalkan ibu-ibu, mau fundamental dulu atau teknikal dulu, itu yang menarik. Saya pernah menghadapi dan jadi inspirasi yang menarik adalah ketika menghadapi ibu-ibu umur 55 tahun dengan semangat yang tinggi, dia masih mau belajar untuk trading saham. Menjelaskannya harus satu-satu, bahkan dengan banyak gambar. Namun menarik karena saya bisa membuat dia untuk mampu trading mandiri dan saya dapat inspirasi banyak dari ibu tersebut untuk membuat materi yang memudahkan untuk orang gampang paham. Oke, balik ke pertanyaan lagi. Fundamental dulu atau teknikal dulu? Yang sering terjadi ketika orang mengarah ke fundamental itu adalah karena dia punya patron dan dream. Maksud saya begini, hampir semua newbie itu pasti akan terpesona dengan yang namanya Warren Buffett dan Lee Kong Heng. Kenapa demikian? Karena ketertarikan dia untuk trading saham biasanya akan baca dari berita-berita. Nah, dari berita yang ada, tentu Anda semuanya tahu, apalagi yang sekarang ini lihat video ini, biasanya pasti tertarik dengan saham. Biasanya Anda akan terpaku kalau newbie, ataupun yang udah trading setahun 2 tahun pun, dengan yang namanya Warren Buffett. Kenapa? Ya orang paling kaya karena saham, termasuk Lee Kong Heng pun, itu orang paling kaya karena saham. Masalahnya adalah sering lupa reality. Maksudnya reality itu adalah reality kitanya. Atau kalau bercanda ngaca deh ngaca gitu. Nah, kenapa saya bilang begini? Oke, saya kasih rasionalnya ya. Pertama, kalau Anda bicara Lee Kong Heng, Warren Buffett itu duitnya kagak seri. Ketika dia nyangkut 4 tahun aja, dia masih bisa, oh saya sedang berinvestasi. Dan setelah 4 tahun ketika harga sahamnya naik, baru dia akan keluar-keluar nih, bener kan? Aku investasi. Masalahnya, ketika saat Anda sekarang trading saham, apakah memang tujuannya investasi? Kayaknya enggak deh. Yang rata-rata saya pelajarin dari hampir 1000-an orang lebih yang belajar privat belajar, itu cenderung trading untuk memperbaiki kehidupan saat ini. Nah, kehidupan saat ini seperti apa? Berbeda-beda dan bermacam-macam. Umumnya sih lebih ke arah pekerja. Yang kalau bisa trading, kalau bisa akan jadi full trader yang kehidupannya ya seperti yang diekspektasi mereka. Nah, kalau kita bicara Warren Buffett dan Lee Kong Heng, itu nyangkut 4 tahun nggak masalah karena duitnya nggak seri. Dia nggak mikir soal makan, dia nggak akan mikir soal yang lain. Cuek-cuek aja, ngasih seminar sana-sini. Pertanyaannya kalau Anda dan saya, lawang nyangkut 3 hari aja udah pasti ngecat hampir 20 grup tanyanya sama gitu kan. Itu yang saya sering lihat ketika saya malang melintang di grup Telegram saham. So, balik ke reality, belajarlah untuk memahami bahwa semuanya itu ada prosesnya. Anda nggak akan bisa langsung instan, celing, langsung bisa kaya raya. Apalagi kalau kadang ikut grup, kemudian wow, suhunya hebat banget. Mas-mas, mbak-mbak, bapak-bapak, tante-tante, mereka itu rekam, kamu tahu nggak orangnya siapa, kredibilitasnya seperti apa. Dan hebatnya lagi, kita kadang percaya, kita nggak tahu orang itu siapa yang kasih rekom, percaya gitu aja. Dan begitu nyangkut baru kita bingung. Nah,
balik ke pertanyaan pertama. Kalau Anda mau trading saham, fundamental teknikal dulu. Mau fundamental mau teknikal, Anda harus paham dulu model trading base time itu seperti apa. Trading itu ada 4 kalau saya coba belah. Kriteria ini bisa macam-macam. Yang pertama adalah nabung saham, itu secara invest. Itu berarti Anda taruh minim 3 bulan ke atas. Bisa sampai 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Tergantung kita. Itu invest, itu yang sering dikampanyekan sekarang oleh pemerintah untuk nabung saham. Bukunya banyak, Anda bisa lihat di Gramedia. Nah, yang kedua adalah swing trading. Swing trading ini bahasa sederhana saya adalah Anda beli kemudian jual, ngikutin tren bullish, tapi hanya dalam rentang 2 minggu, even sampai 3 bulan maksimal. Yang ketiga, ini yang paling sering seru nih, beli sore jual pagi. Itu saya bilang masuk short trading. Berarti Anda pegang sahamnya itu hanya dalam rentang 1 hari sampai 5 hari. Yang paling seru adalah biasanya newbie yang betul-betul baru itu akan masuk ke dalam yang scalping. Nggak tahu ceritanya gimana, yang penting suhunya ngomong A pasti benar. Kebetulan pas kamu ikut di sana itu benar terus. Pertanyaannya benar-benar apa nggak benar? Kita nggak tahu, yang dipamerin sih besar, wah dapat 10%, 50%, tapi kan value-nya ditutup. Atau sometimes Anda juga akan kemakan iklan pada saat wow dapat gain 20 juta. Tapi Anda coba hitung digitnya ada berapa. Ya kalau dapat 20 juta tapi dengan duit 2M ya lucu-lucuan aja sih. So ini pahamin dulu, baru Anda akan balik ke pertanyaan pertama. Kalau Anda newbie, fundamental dulu atau teknikal dulu? Sebetulnya Anda mau pakai fundamental dulu atau teknikal dulu itu sama aja. Tapi kalau Anda newbie, itu lebih baik pakai teknikal dulu, karena itu akan lebih mudah buat Anda. Dan kalaupun Anda akan nabung saham, ini yang saya akan ceritakan di sini. Pola nabung saham pun Anda dengan teknikal bisa. Oke, kita lihat ya. Kalau Anda mau bicara fundamental, ini yang akan Anda pelajarin. Anda bicara rentang 3 bulanan, even tahunan, yang Anda akan bicarain semuanya adalah faktor keuangan. Yang paling keren adalah ketika bicara PER, PVP, kemudian ROA, termasuk EBITDA dan lain-lain. Kalau Anda bukan basicnya finansial, kadang mudah, kadang susah pelajaran yang seperti ini. Nah sekarang kalau kita bisa nggak kita lewat teknikal ketika kita mau investasi? Bisa. Anda lihat Wika, Anda coba lihat pakai weekly dulu, ini rentang 2 tahun. Kalau rentang 2 tahun sebetulnya dia stagnan aja, even bahkan turun. Pertanyaannya, rentang 5 tahun Wika masih oke nggak? Beberapa tahun terakhir dari 2015 sampai 2019 cenderung turun. So, company ini sebenarnya ada problem. Dan begitu naik dia baru di 2019. Artinya 2019 dia punya performa yang bagus. Anda lihat fundamentalnya ya cenderung bagus aja. Nah sekarang kalau lihat yang bagus banget, contoh apa? BBCA. Kalau Anda mau invest hanya dengan teknikal, lihat pola ini. Dari 2017 atau mungkin mundur lagi 2016 sampai dengan 2020 sebelum Covid kemarin, harganya cenderung naik. Kalau seperti ini, logika saya sederhana. Kalau harganya naik dalam rentang bertahun-tahun, even sampai 5 tahun, berani bertaruh deh, fundamentalnya bagus. Kalau Anda pegang juga untuk 2, 3, 4, 5 tahun. Misalkan kalau sekarang ambil aja. Kalau Anda niatnya 2-3 tahun, BBCA memang lagi drop, ya malah bagus kalau lagi drop. So dari sini bisa dilihat, emangnya nggak digoreng? Ya pasti nggak bisa goreng lah kalau 5 tahun naiknya begini. Emangnya investornya goblok juga, bandar-bandarnya goblok juga, kagak lah ya. So ini paling mudah kalau kita mau melihat secara teknikal, hanya dari tren harga. Kalau Anda mau investasi, kita ambil contoh lain, BBRI misalkan. Ini salah satu saham-saham yang enak kalau Anda buat investasi. Anda lihat BRI dia drop hanya di 2018, tapi kalau secara keseluruhan dari 2016 sampai 2020 harganya cenderung naik. Kalau invest saat ini asal kamu
tradingnya buat 3-4 tahun ya pasang aja dari sekarang, cenderung naik kok. Tapi kalau Anda berpikirnya harian, ya jangan pasang dari sekarang. So ini cara ketika Anda bicara menggunakan teknikal untuk lari ke investasi, yang investasi itu cenderung bicaranya fundamental. So dari pertanyaan pertama, newbie itu fundamental dulu atau teknikal dulu? Anda bisa lihat dari sini, cenderung saya bilang teknikal dulu akan lebih mudah. Bersamaan dengan itu Anda belajarlah fundamental. Thank you very much for watching this video. See you.